Halo semuanya, ada aku di sini Rita di sesi pelatihan esai virtual sesi 2. Nah, sama seperti sesi 1, kalian bisa melihat materinya di sebelah aku. Dan di sesi 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide. Selamat belajar dan menonton. Karena dalam membuat ide itu tidak boleh lepas dari yang namanya tema. Apalagi kalau mengikuti perlombaan esai itu kan ada temanya. Jadi ide atau inovasinya itu juga harus berkaitan dengan tema. Oleh karena itu yang pertama kita akan pelajari adalah temanya. Nah, untuk tema sendiri itu ada dua jenis, yaitu tema yang bersifat umum dan tema yang bersifat spesifik. Untuk mengetahui apakah ini termasuk tema umum atau tema spesifik, kita bisa menggunakan 3 indikator ide. Yang pertama, apa masalah atau isu yang terdapat pada tema? Yang kedua, apakah tema membahas bidang tertentu seperti bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain? Yang ketiga, apa yang ingin dicapai dari solusi yang ditawarkan? Yang perlu diingat, semakin spesifik permasalahannya yang kita bahas, maka solusi yang ditawarkan akan semakin komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk menemukan masalah yang spesifik. Jangan membuat masalah secara umum supaya inovasi yang kita berikan itu bersifatnya komprehensif. Supaya teman-teman lebih paham apa sih bedanya tema umum dan tema spesifik, jadi kita akan langsung bedah tema dan menentukan apakah ini termasuk tema umum atau tema spesifik menggunakan 3 indikator yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Oke, kita bisa lihat di tema pertama, peran pemuda dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Indikatornya, apa masalah atau isu yang terdapat pada tema? Jawabannya tidak disebutkan secara jelas. Jadi dalam tema tersebut memang tidak disebutkan masalahnya itu apa sebenarnya. Apakah masalah diare? Apakah masalah angka putus sekolah? Apakah masalah pengangguran? Itu tidak dijelaskan. Nah, kalau kita melihat di indikator kedua, apakah tema membahas bidang tertentu? Jawabannya juga sama, tidak disebutkan secara jelas. Karena dari tema tersebut tidak dijelaskan bidang apa yang diminta. Apakah bidang ekonomi, apakah bidang pendidikan, apakah bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian indikator ketiga, apa yang ingin dicapai dari solusi yang ditawarkan. Di sini juga tidak disebutkan secara jelas. Apa sih yang ingin dicapai atau solusi? Di sini hanya menjelaskan peran pemuda dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, mencapai Indonesia Emas 2045 ini mencapai seperti apa? Apa tujuannya? Apa yang ingin dicapai? Nah, itu tidak dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, tema ini bersifat umum. Berbeda dengan tema kedua. Tema kedua, peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era new normal. Nah, indikator pertama, apa masalah atau isu yang terdapat pada tema? Nah, di sini dijelaskan bahwa masalah atau isunya yaitu kualitas pendidikan di era new normal. Karena di sini temanya meningkatkan kualitas pendidikan di era new normal, berarti masalahnya adalah pendidikan di era new normal itu masih belum berkualitas dengan baik. Nah, itu yang menjadi PR kita untuk memberikan suatu solusi. Kemudian yang indikator kedua, apakah tema membahas bidang tertentu? Jawabannya membahas, yaitu bidang pendidikan. Karena kan di sini sudah jelas-jelas meningkatkan kualitas pendidikan. Berarti dia membahas tema pendidikan. Kemudian apa yang ingin dicapai dari solusi yang ditawarkan? Jadi yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pendidikan. Ini juga sudah dijelaskan. Peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era new normal. Berarti gimana sih peran dari generasi muda ini untuk mencapai suatu tujuan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di era new normal. Berarti 3 indikator ini bisa dijawab dengan baik dengan melihat temanya saja. Berarti tema ini bersifat spesifik. Berikutnya, pada isu rokok, setiap pihak mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ide esai mempunyai keterkaitan lintas bidang. Nah, di sini yang bisa aku tekankan dalam pembuatan ide esai bahwa suatu masalah yang akan kita berikan solusi untuk dijadikan inovasi itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya banyak sekali dan idenya itu juga bisa
keterkaitan dengan lintas bidang. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Itu bisa mendukung kita dalam membuatkan ide yang kreatif. Misalnya tentang isu rokok. Kalau rokok itu kan berkaitan dengan kesehatan ya. Tapi kalau kita tidak berpikir secara luas, mungkin kita hanya membuat ide atau inovasi tentang rokok dan kesehatan saja. Kita tidak melihat pada bidang yang lain, pada sektor yang lain. Di sini kita bisa saja membuat rokok dan ekonomi, rokok dan kemiskinan, rokok dan bidang-bidang yang lain. Misalnya, orang itu lebih suka membeli rokok daripada menabung. Jadi itu akan berdampak pada kualitas hidupnya. Itu akan berdampak pada faktor kemiskinan gitu misalnya. Nah, masalah-masalah itu ternyata kita bisa jadikan suatu solusi juga. Tidak hanya kita membuat suatu inovasi rokok menyebabkan terjadinya kanker. Tidak hanya seperti itu, tapi kita bisa bergeser ke bidang yang lain, menyelesaikan isu pada masalah yang lain gitu. Itulah pentingnya kenapa kita harus berpikir secara terbuka dan melibatkan satu isu dengan banyak bidang. Kemudian dari tema yang sudah ditentukan, kita kan menemukan suatu masalah untuk kita buatkan ide atau solusi. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam proses pencarian masalah. Yang pertama, masalah itu harus penting, masalah itu harus mendesak, dan masalah itu harus berdampak luas. Jadi, kita benar-benar harus melihat, misalnya dalam bidang pendidikan, itu ada banyak sekali masalah. Tapi kita harus melihat, apakah masalah ini penting, apakah masalah ini mendesak, dan apakah masalah ini berdampak luas. Contohnya di bidang pendidikan, tentu ada banyak sekali masalah di bidang pendidikan. Tapi kita tidak bisa mengambil semua masalah itu, kita selesaikan dalam satu inovasi untuk kita ajukan di suatu perlombaan esai. Kita harus memilih mana masalah yang memang berpotensial baik, mana masalah yang memang penting, mendesak, dan juga berdampak luas. Contohnya masalah angka putus sekolah yang tinggi. Nah, untuk mencegah kejadian tersebut, itu kita memberikan satu program beasiswa misalnya. Nah, di sini kita bisa menjadikan target sasarannya itu yang mana. Kita harus memilih berdasarkan 3 indikator ini. Mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang berdampak luas. Jadi ada 2 pilihan yang aku kasih. Yang pertama, memberikan beasiswa pada usia produktif atau memberikan beasiswa kepada usia yang tidak produktif, misalnya lansia. Tentu jawabannya memberikan beasiswa pada usia produktif. Karena apa? Karena dengan kita menyelesaikan masalah di mana kita mencegah usia produktif ini supaya tidak putus sekolah, maka itu akan menyelesaikan banyak hal. Itu akan berdampak luas. Itu juga jauh lebih penting dibandingkan memberikan beasiswa bagi kelompok usia tidak produktif. Misalnya beasiswa sekolah untuk kakek-kakek yang memang mereka sudah tidak produktif lagi, mereka tidak bisa memberikan kontribusi secara penuh selayaknya usia produktif gitu. Kemudian mereka juga tidak terlalu mendesak dibandingkan usia produktif. Memang di sini ada 2 hal di mana usia produktif dan usia tidak produktif mereka memiliki akses yang sama ya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Tapi dalam suatu program atau dalam suatu inovasi atau suatu ide, itu kita tidak bisa menjadikan banyak pihak sebagai target sasarannya. Kita harus menentukan mana yang memang menjadi prioritas. Setelah kita mempelajari tema dan bagaimana caranya untuk menemukan masalah dalam tema tersebut, berikutnya kita akan belajar teknik untuk menemukan ide. Teknik yang pertama adalah brainstorming terbalik. Contoh masalahnya, bagaimana cara meningkatkan penjualan produk A? Jadi masalahnya kan gimana nih caranya supaya produk A ini meningkat penjualannya? Kita gunakan teknik brainstorming terbalik dengan hasil bagaimana cara menurunkan penjualan produk A. Jadi kita balikan saja antara meningkatkan dan menurunkan ini. Kenapa kita harus tahu bagaimana cara menurunkan penjualan produk A? Supaya kita bisa tahu apa faktor penyebab bahwa produk A ini bisa menurun penjualannya. Misalnya karena harganya yang mahal, kemasan yang kurang bagus. Nah, itu kan kita udah tahu ya, dengan menjawab brainstorming terbalik ini, cara menurunkan penjualan produk A ini. Oleh karena itu, kita bisa membuatkan suatu ide atau solusi untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.
Jadi faktor penyebabnya yaitu harganya yang mahal dan kemasan yang kurang bagus. Jadi kita buatkan solusi bagaimana caranya supaya produk ini memiliki harga yang terjangkau dengan kemasan yang baik gitu. Berikutnya adalah teknik 5 mengapa. Jadi dalam teknik ini akan mempermudah kita dalam menemukan akar dari suatu permasalahan. Kalau kita sudah tahu akar dari suatu permasalahan, maka kita akan dipermudah untuk membuatkan suatu solusi. Bahkan solusi tersebut akan membantu dalam menyelesaikan banyak masalah yang lain yang berkaitan dengan akar masalah ini. Jadi dengan adanya masalah yang spesifik, masalah yang memang dari akarnya itu akan membuat kualitas ide atau solusi kita akan sangat baik. Jadi contohnya, ada masalah sungainya menguap. Kita bertanya, mengapa sungai bisa menguap? Nah, jawabannya, tanggul penahan sungai jebol. Kita bertanya lagi, mengapa tanggul penahan sungai jebol? Jawabannya, tanggul sudah tua dan tidak pernah direnovasi. Bertanya lagi, mengapa tanggul sudah tua dan tidak pernah direnovasi? Jawabannya, tidak pernah dilakukan pengecekan kondisi tanggul. Kemudian bertanya lagi, mengapa tidak pernah dilakukan pengecekan kondisi tanggul? Nah, ini akar masalahnya. Karena anggaran pemeliharaan tanggul sungai tidak tersedia. Jadi, kita bisa membuatkan suatu ide atau solusi cukup satu saja, yaitu menyelesaikan bagaimana caranya supaya anggaran pemeliharaan tanggul sungai ini tersedia. Jadi secara tidak langsung itu akan membantu menyelesaikan 4 masalah sebelumnya. Berikutnya klasifikasi ide yang sering dilombakan. Jadi kita akan belajar buat teman-teman yang memang sering merasa kebingungan, sudah membedah tema, sudah tahu masalahnya apa, tapi bingung mau buat apa ya. Kadang kalau suka buat program aja bingung lagi. Selain buat program mau buat apa nih? Apa nih rekomendasi-rekomendasi yang lain? Nah, sekarang kita akan bedah secara tuntas. Jadi rekomendasi dari aku yang bisa kalian buat adalah modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini juga ada banyak upaya yang bisa kalian jadikan ide. Yang pertama ada penerapan aturan. Jadi kalian bisa membuatkan solusi misalnya berbasiskan kegiatan advokasi atau solusi berbasiskan adanya kebijakan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada peningkatan pengetahuan. Jadi kalian bisa buatkan solusi kegiatan penyuluhan atau solusi membuat program edukasi atau misalnya solusi untuk membuat permainan dalam meningkatkan pengetahuan anak-anak gitu misalnya. Kemudian yang ketiga ada pengabdian. Jadi ini kalian bisa membuatkan suatu solusi berupa kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kalian bisa membuat suatu komunitas, kemudian membuat suatu kumpulan relawan untuk melakukan pengabdian terhadap masalah yang ingin kalian selesaikan di masyarakat. Kemudian ada pemberdayaan. Jadi kalian bisa membuat suatu solusi juga dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ingin kalian selesaikan. Misalnya menciptakan desa berdaya, menciptakan keluarga berdaya, bahkan melakukan pelatihan kewirausahaan, melakukan pelatihan pengelolaan bahan pangan lokal di daerah setempat. Nah, itu bisa menjadi ide atau solusi yang bisa kalian lakukan gitu untuk mengatasi suatu masalah ini. Tidak hanya kalian bisa membuat ide dengan bidang modifikasi perilaku, tapi kalian juga bisa membuat ide dengan bidang inovasi produk konsumsi berupa makanan ataupun minuman. Misalnya kalian membuat mie sehat, kemudian membuat makanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak yang tidak suka makan sayur, tapi cemilan ini berbahan sayur. Nah, itu juga bisa menjadi suatu inovasi dalam bidang produk konsumsi ini. Sebenarnya ada banyak ya ide-ide yang kalian bisa kreasikan makanan ini. Bahkan makanan dengan berbahan dasar pangan lokal ini sangat menarik untuk dijadikan ide dalam mengatasi suatu masalah, khususnya masalah gizi. Kemudian ada inovasi peralatan. Jadi inovasi peralatan ini kalian membuat alat-alat yang mendukung dalam menyelesaikan masalah yang ingin kalian selesaikan. Misalnya alat-alat dalam bidang pertanian untuk mengusir hama, kemudian alat-alat untuk
mengukur tinggi badan, berat badan, bahkan timbangan itu kan suatu inovasi ya. Kita bisa menggunakan timbangan ini untuk mengontrol berat badan kita, supaya kita bisa melihat apakah kita merupakan orang dengan IMT ideal atau tidak dengan menggunakan timbangan ini. Kemudian ada juga inovasi produk digital. Jadi inovasi produk digital ini salah satunya berupa aplikasi. Kalian bisa membuat ide atau solusi yang berbasiskan aplikasi. Kemudian dalam menemukan suatu ide atau membuat ide, kita bisa menggunakan konsep amati, tiru, dan modifikasi atau konsep ATM. Jadi ada banyak sekali contoh konsep ATM yang sudah terjadi ya atau sudah diimplementasikan. Contohnya nih, ada masalah banyaknya sampah plastik. Sampah plastik ini banyak, salah satu penyebabnya karena ada banyak orang yang berbelanja tapi menggunakan plastik atau kresek yang pada akhirnya akan menjadi sampah. Nah, muncullah ide. Jadi ada ide di mana orang itu membuat tas belanja yang berbahan dasar kain yang bisa digunakan untuk berbelanja dalam waktu yang berulang kali gitu. Jadi tidak perlu dibuang seperti layaknya sampah plastik ini. Nah, kemudian ada juga ide di mana orang-orang itu suka sekali untuk membuat desain-desain bergambar. Ada orang yang suka untuk membuat kata-kata bijak khususnya tentang pencegahan sampah plastik. Nah, dengan dua ide ini kita bisa gabungkan menjadi satu, yaitu tas belanja yang ada desain gambar-gambar tentang stop untuk menggunakan plastik untuk mencegah terjadinya sampah atau pengendalian sampah plastik ini. Kemudian kita bisa menggunakan desain misalnya baru dong buang sampah sembarangan atau desain-desain yang lain. Jadi dalam satu inovasi itu akan menemukan dua manfaat, dan itu juga akan membuat peningkatan nilai jual dari tas belanja itu. Baik, sekian sesi kedua hari ini dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah!